Halo semuanya. Gimana pagi ini? Semoga sehat dan tadi malam siapa yang bikin sampai malam itu aktivitasnya? Siapa? Ada yang bikin sampai malam? Siapa yang ngantuk? Siapa yang ngantuk pagi ini? Hai Laza. Nah, pagi ini kita mau memulai hari yang kedua. Hai. Ya. Nah, supaya kita tambah segar dan membuka hari ini, saya punya teman. Kukuruyuk. Kita mau mulai dengan chicken dance. Mana chicken dance-nya? Sebentar. Semua ambil sikap berdiri. Gimana tuh? Ayo berdiri semua. Badannya digoyang-goyang dikit. Ya. Digoyang kiri kanan, lenturkan sedikit ya. Kita mau chicken dance. Gimana caranya ya? Coba kita mulai ya. Ada ayam. Oke, sudah siap semua. Bentar, langsung nggak bisa lihat. Yes, screen. Ayo matiin dulu, Cek. Udah ada tuh. Ada. Siap. Suaranya nggak? Kok mati? Siap semua belum berdiri dulu. Aduh, longgarin dulu kakinya. Bentar ya. Pause, atur dulu sebentar. Oke. Nyala nggak? Ulang ya. Biasa masalah teknis. Ya, sip.
Capek ya? Oke. Bentar, stop dulu. Nah, capek nggak? Siapa yang capek? Siapa yang capek? Sudah lama tidak berolahraga ya. Ternyata cukup melelahkan. Nah, Aku pakai baju olahraga. jadi olahraga ya. Bagus katanya ayam. Bagus. Dia lihat ke kiri. Bagus. Bagus. Ke bawah. Bagus. Atas. Bagus semuanya. Udah siap semua? Nah, Lause mau minta ini ada teman-teman dari Semanggi dan ada teman-teman dari BSD ya. Nah, Lause minta teman-teman dari Semanggi kemarin kan sudah bikin huruf apa? S ya. Ini S ya. Dua palem, satu coklat. Sekarang dibalik. Dibalik ya. Teman-teman dari Semanggi, adik-adik dari Semanggi, coba sapa teman-teman dari BSD-nya dengan membuat huruf B. Ini dia apa B sih? Oh, B gini. B. Halo semua teman-teman BSD. Welcome. Halo, Semanggi. Halo. Teman-teman dari BSD bisa bikin huruf S. Kebalik. S. Nah, bisa? Yang dari BSD. Halo. Halo, teman-teman Semanggi. Halo semua Lause anak-anak. Nah, Lause mau minta satu Lause dari BSD dong untuk ngomong, untuk menyapa teman-teman juga dari mungkin sedikit banyak berbicara tentang apa siapa sih yang ikut hari ini. Yuk, siapa Lause BSD? Lause Darwin atau siapa? Silakan. Ya, terima kasih Lose Dwi. Halo, selamat pagi anak-anak dari Semanggi. Apa kabar? Halo. Halo anak-anak dari BSD, selamat pagi. Halo. Apa kabar semua? Halo. Ya. Wah, rame. Hari ini semua sehat kan? Hari ini semangat semua kan? Nggak bisa, kamu pegang. Ya. Amin, puji Tuhan. Ya, anak-anak BSD, hari ini kita mengikuti hari kedua SIL yang diselenggarakan oleh Semanggi. Ya, jadi kita nanti sama-sama dengarkan baik-baik ya, yang SIL ini dari Semanggi. Anak-anak BSD semua harus tertib. Tidak boleh ada yang main-main sendiri, nulis chat sendiri, ya. Dengarkan baik-baik dari Lose Semanggi, kita ikuti SIL ini baik-baik, oke? Ayo semangat ya dari BSD, oke Kak? Good. Oke, good. Keren. Anak-anak dari Semanggi, terima kasih ya. Sudah membantu anak-anak BSD ya. Lose-lose dari Semanggi, terima kasih semua. Sama-sama, Lause Darwin, adik-adik Silakan semua. Lose Dwi, lanjut lagi Lose Dwi. Thank you. Nah, sebelum kita lanjut, kita mau foto. Tapi kemarin kan kayaknya agak jaim ya. Sekarang kita mau foto dulu, mumpung masih seger. Kita mau foto, tampilin semua videonya, nyalain. Terus kita kasih wajah yang silly, wajah yang konyol, yang lucu, ya mukanya yang lucu. Terserah. Nah, kita atur aja. Udah semua? Ada videonya? Ada yang belum? Yang pertama, ya langsung mau capture. Kita mau bikin rekaman hari ini. Kita kasih lidah kita yang lucu, gitu atau gitu ya. Yang lucu, jangan yang itu ya, jangan gitu. Mukanya nggak usah diikutin, tapi yang lucu aja lidahnya. Yap. 1, 2, 3 lidahnya. Tahan, udah? Yang lucu. Gitu, yang gitu ya. Gitu ya.
Udah? Yang kedua, kita bikin ya melotot, tapi melototnya gini. Yang cute gitu ya. Melotot bisa melotot. Satu, melotot ya. 1, 2, 3. Ada yang nggak tahu melotot, oke. Melotot tuh gini. Ya. Nah, yang ketiga, kita pegang hidung kita gini. 1, 2, 3. Ada sip. Nanti fotonya akan disebar ya. Jangan ada yang malu ya. Kita-kita aja. Oke. Nah, kemarin udah pada bikin aktivitas kan? Pada bikin? Udah. Wow, keren. Lause bikin video tentang aktivitas kalian. Siapa yang mau nonton? Ada yang takut apa ya kemarin ya? Takut cicak. Lause juga takut cicak. Kalau Lause gambarnya cicak. Ada yang takut virus corona. Ada yang takut sama zombie. Siapa takut sama zombie? Kalau John takut zombie. Wow, ada yang takut pecahin piring katanya. Ada yang takut sadako. Corona. Ya. Nah, coba kita lihat videonya ya. Bentar dulu. Udah kelihatan belum? Suaranya belum keluar. Tunggu. Videonya Lause. Belum ya? Belum keluar ya? Belum. Oh, tunggu. Muncul Nah. Kelihatan nggak? Berarti apa kelihatan? Nah. Agak lelet ya? Bentar ya, ulang dulu ya. Iya nih, siapa tuh yang bikin Tadi video? ada Bob. Ada Bob. Tunggu ya, kalau agak pelan. Bobnya nggak jelas. Kalau agak pelan, sorry ya. Kita ulang lagi. Ih, ada Owen. Sebentar. Nah, Lause pakai yang lain dulu ya. Bentar dulu ya. Ini Lause mau kasih lihat. Bentar. Coba itu stop dulu, bentar ya. Nah, sebentar ya. Siapa tahu ada cara lain. Siapa yang tadi malam takut tidurnya? Wah, jangan takut ya. Kita lihat ya. Ada takut Lause. Kita bergerak. Aduh. Memang kadang-kadang ada masalah teknis.
Bawa. Paling banyak takutnya sama virus corona. Udah ya? Masih lanjut. Nah. Siapa yang seru bikinnya? Tepuk tangan buat kita semua. Yeay, keren-keren loh. Warna-warni lagi. Oke. Nah, sebelum kita mulai ya, sebelum kasih Lause Golda, Lause ada beberapa peraturan ya. Kita mau lihat peraturannya dulu. Coba lihat peraturannya mana nih. Nah, ini kemarin kita nih foto-fotonya kan. Nah, peraturan kita adalah, kok kebalik filenya malah begini. Kelihatan nggak? Peraturan kita, langsung bacain ya. Tata tertib. Pakailah nama sendiri. Ya, pakai nama anak. Jadi nama kamu ditulis di situ, di rename ya. Kalau yang bisa ganti nama, nanti nama sendiri. Ya, dan tidak mencoret-coret layar ya. Jadi nanti kalau ada yang maksudnya cerita jangan dicoret-coret layarnya ya. Lalu saat nyanyi dan cerita firman Tuhan semua di-mute. Kecuali yang mimpin lagu dan yang cerita firman Tuhan, dan chatnya dimatikan juga supaya tertib dan kita bisa mendengarkan cerita firman Tuhan sampai selesai. Nanti baru ada waktu untuk kita bisa chat dan ngobrol. Oke? Thank you semuanya. Nggak boleh. Aku matiin loh. Ya. Langsung serahkan ke Lause Golda. Selamat pagi semua. Pagi, Lause. Senang sekali. Pagi ini langsung bisa lihat lagi anak-anaknya yang ceria. Bisa kumpul lagi kita di layar besar ini. Ya, kita mau mulai skill kita pagi hari ini. Tadi udah olahraga. Tadi udah lihat. Bau kerapu. Mama. Di-mute dulu. Terus Lause, bentar ya, langsung cari Lause Golda dulu. Lause Golda. Oke. Ya, jadi kita tadi udah olahraga. Terus tadi udah lihat hasil karya. Terima kasih sudah mengerjakan tugasnya. Pagi ini kita mau berdoa dulu sebelum mulai skill kita pagi ini. Yuk semua berdoa. Kita lipat tangan. Kita tundukkan kepala, kita tutup mata. Semuanya tutup mata, Lause lihat dulu semuanya tutup mata. Ada yang masih belum tuh? Lipat tangan, tutup mata.
Tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menjaga kami sepanjang malam dan pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami akan kembali mulai sekolah Injil liburan kami. Berkati dari mulai sampai nanti selesai, supaya anak-anak dan Lause boleh menikmati sil bersama-sama. Tuhan juga tolong supaya kami mau taat kepada setiap aturan yang sudah dibuat, supaya itu membantu orang lain juga. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga Lause yang akan cerita, berkati koneksi internet, supaya tidak terganggu seperti kemarin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mengikuti sil. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, Lause mau mengajak satu lagu ya, karena kemarin banyak sekali rupanya ketakutan adik-adik, takut gelap, takut coronavirus, Lause juga takut suntik, banyak lagi ketakutan yang lain. Tapi satu hal, kemarin kata Lause Kristi, jangan takut sama yang begitu, tapi takutnya sama Tuhan. Karena ketika kita jalan bersama dengan Tuhan, kita akan aman. Kita menyanyi lagu Jalan Serta Yesus, kan biasa pakai gerakan. Sekarang di rumah, coba semua berdiri. Kalau ada mama papanya, ajak aja nyanyi. Jalan Serta Yesus, ayo. Sama ajak mama papa, ayo, siapapun yang di rumah. Kita mau berdiri, kita nyanyi Jalan Serta Yesus ya. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Ya, jalan serta Yesus dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan duka itu adalah sama-sama luar biasa. Kalau kayak kemarin, kalau saat ini kan kita dalam keadaan yang bisa dianggap duka ya, karena kan COVID, kita nggak bisa kemana-mana, kita stuck di rumah, belajar dari rumah, terus ketemunya setiap hari mama, papa, adik, kakak, ada berantem-berantemnya. Tetapi semuanya kita harus bersyukur karena Tuhan tetap pelihara. Nah, adik-adik, Lause mau kembali ingatkan untuk hari Sabtu besok ya, hari terakhir kita kan kita punya challenge ya. Kalau adik-adik sudah menghafal ayat hafalannya dan membuat gerakan atau apapun itu untuk perform besok, Lause ingatkan ayat hafalan kita 1 Petrus 5 ayat 7 ya. Coba sama-sama ngomong walaupun nggak kedengaran suaranya, udah hafal belum? 1
1 Petrus 5 ayat 7. 1, 2, 3. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara engkau. Nah, boleh pakai bahasa apa aja ya kemarin ya. Waktu ngomong malau secuping bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Perancis, semua bahasa yang bisa dikuasai boleh. Oke, kemudian besok ada pengumuman juga. Besok kita pakai baju sama ya, warnanya kayak Lose hari ini. Warna merah. Oke, besok kita pakai bajunya merah, sama-sama semua. Ya. Oke, siap. Kita akan mau mendengarkan firman Tuhan kembali pagi hari ini, tapi kita mau siapkan hati dengan menyanyikan lagu 1 Petrus 5 ayat 7 yang kemarin kita sudah nyanyikan. Yuk. Humble your heart right where you are. You are in His hands, yeah. There's no need to fuss. You know you can trust in His perfect plans. You're in His plans. Cast all your anxiety on Him, because He cares for you. Come on and cast all your anxiety on Him, because He cares for you.
Oke. Adik-adik semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sebelumnya, adik-adik di situ ada punya Alkitab nggak? Kalau di dekatnya belum ada Alkitab, coba sebentar dalam 1 menit ya, hanya mengambil Alkitab saja, boleh. Yuk, silakan, ambil Alkitabnya 1 menit. Tunjukin yang udah ya, tunjukin yang udah ada Alkitabnya ya. Udah ada Alkitab semua? Oke. Oke. Sudah semua? Ya, karena semuanya sudah mengambil Alkitabnya, Lause Ika dan Lause Diana akan bercerita pada pagi hari ini. Tentang siapa ya hari ini ceritanya ya? Kita siap-siap ya. Silakan Lause Ika, Lause Diana. Halo adik-adik. Halo. Semuanya udah lihat Lose Ika dengan Lose Diana? Oke. Halo semua. Yang sudah siap untuk mendengarkan cerita hari ini, angkat tangannya. Aku juga udah siap, Lause. Oke. Yuk. Lah. Lose Diana, kenapa Lose pakai alat selam? Tuh, katanya Lose Ika mau ngajak aku lihat ikan ke laut. Makanya aku bawa ini. Ya ampun. Adik-adik, ternyata Lose Ika sama Lose Diana miskom nih. Bukan itu Lose. Masker apa dong? Itu hari ini mau dengar cerita tentang bapak yang dibuang ke laut yang dalam banget. Jadi bukan mau nyelam Lose. Aduh. Makanya face shield. Nih, kan kita lagi wabah corona kayak gini. Kita di public area. Jadi harus pakai face shield. Lose di. Nah, Kalau bawa nih. oke. Seperti ini. Oke adik-adik. Nah, Lose Ika sama Lose Diana udah siap nih. Kita udah pakai face shield. Nah, oke. Sekarang kita mau berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Terima kasih untuk cuaca yang cerah yang Tuhan berikan untuk kami, untuk kesehatan yang Tuhan berikan untuk kami. Hari ini Tuhan, hari Sil yang kedua, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami semua ya Tuhan, untuk anak-anak, juga untuk semua Lause, untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya firman Tuhan yang kami dengarkan boleh bertumbuh di dalam hati kami, boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati waktu ini, Tuhan yang menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya. Adik-adik, Lose Ika mau tanya nih, ada nggak sih adik-adik yang pernah naik kapal sampai ke laut yang dalam? Ada nggak? Kalau ada, angkat tangannya. Ada yang pernah naik kapal? Naik perahu? Ada nggak Lose? Adik-adiknya angkat tangan? Nggak ada ya? Nah, kayaknya mungkin Lose Ika. Oh, banyak ya? Oh. Iya, Lose nggak kelihatan nih. Ya, Lose Ika waktu kecil pernah tuh beberapa kali naik kapal, naik perahu, naik perahu, naik kapal itu yang sampai melewati laut yang dalam banget. Dari Jayapura naik kapal laut pergi ke Makassar. Adik-adik, yuk, kalau belum pernah naik kapal, nih Lose mau peragakan ya. Kalau kita di atas kapal itu kan di laut ya. Di laut itu ada ombaknya. Nih, sekarang anggap aja semuanya kita lagi di atas kapal nih. Kalau misalnya ombaknya datang dari kanan, nih ombaknya ngedorong kapalnya ke kanan, kita tuh gini nanti. Gini, terus nanti kapalnya naik ke atas tuh. Ke atas gelombangnya, terus turun lagi gitu. Yuk,
Gerakannya sama-sama yuk. Ayo semuanya. Anggap aja ombaknya datangnya dari sebelah kanan nih. Ombaknya pelan nih. Ayo ya. 1, 2, 3, ombaknya datang. Kita kedorong nih ke kiri. Terus kita naik. Turun lagi ke bawah. Nah, gitu. Datang lagi ombaknya dari kanan. Naik ke kiri lagi dikit. Naik lagi. Turun lagi. Nah, itu kalau ombaknya tenang, sepoi-sepoi. Coba kita tes kalau ombaknya rada kenceng ya. Ombaknya rada kenceng. Dari kanan lagi. Naik lagi. Turun lagi. Nah, seperti itu. Hari ini kita mau dengar cerita tentang seorang bapak. Nih. Seorang bapak yang dalam perjalanan. Dia berada di tengah laut. Semuanya lihat gambar Lose Ika. Oke. Ya. Ya. Adik-adik digedein ya videonya Lose Adik-adik. Ika, digedein di Oh iya, maaf Lose Ika. speaker view. Lose Ika mau kasih tahu ya di Bisa namanya Lose Ika, digedein. coba diklik pin video yang ada titik 3 supaya adik-adik bisa lihat videonya Lose Ika. Kita bikin speaker view. Di namanya Lose View-nya Ika. dibikin speaker supaya gede ya. Ya. Oke, ya. Nah, adik-adik sudah? Ya. Bapak ini sedang dalam perjalanan. Bapak ini mau pergi kemana ya adik-adik? Bapak ini mau pergi ke kota Tarsis. Ya. Nah, sini. Ya. Bapak ini mau pergi ke kota yang bernama Tarsis. Ya. Tapi coba liatin mukanya. Orang-orang yang ada di atas perahu, coba liatin. Lo sedeketin ya. Nih. Wajah-wajahnya ada yang happy, ada yang nggak happy ya? Iya, benar. Yang di sini mukanya happy-happy ya. Tapi bapak yang ini mukanya agak cembetut. Bapaknya namanya Bapak Yunus. Kenapa ya? Bapak ini kok nggak happy? Ya, ternyata adik-adik, bapak ini pergi ke Tarsis itu karena dia mau melarikan diri. Dia mau menjauh dari seseorang. Dia mau bersembunyi, nggak mau ditemui oleh seseorang. Siapa? Dia tidak mau menuruti dan tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Bapak Yunus diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe. Nih. Ya, nih. Seharusnya Bapak Yunus pergi ke kota Niniwe untuk memberitahukan kepada orang-orang Niniwe bahwa mereka itu harus bertobat kepada Tuhan. Karena mereka sudah banyak berbuat dosa dan Tuhan ingin mereka bertobat agar tidak dihukum. Tetapi Bapak Yunus tidak mau. Bapak Yunus bilang, kalau orang-orang Niniwe jahat, seharusnya mereka dihukum. Kenapa Tuhan mau mengampuni mereka? Aku nggak mau pergi ke Niniwe. Akhirnya dia pergi ke Tarsis, ke kota yang jauh dari Niniwe. Bapak Yunus berpikir bahwa perjalanannya sudah berhasil. Tuhan tidak akan menyuruh aku lagi pergi ke Niniwe. Dia merasa sudah tenang. Ya. Akhirnya waktu sudah di atas kapal, Bapak Yunus turun ke dalam kapal. Yang paling bawah dia mau beristirahat. Dia pikir suasananya sudah nyaman, ombaknya tenang, cuaca cerah. Wah, pokoknya semuanya sudah berhasil. Dia pikir dia bisa pergi menjauh dari Tuhan. Tapi adik-adik tahu,
Tiba-tiba kapal yang tadinya tenang, waduh, ada gelombang yang besar adik-adik. Wah, orang-orang sangat ketakutan. Waduh, kenapa tiba-tiba ada gelombang yang besar? Waduh, kapalnya mau tenggelam. Apa yang harus kita lakukan? Mereka mulai membuang barang-barang mereka. Barang-barang mereka mulai dibuang. Yuk kita buang barang-barang kita supaya kapalnya tidak tenggelam. Ya, dibuang barangnya. Ternyata masih mau tenggelam juga adik-adik. Dibuang lagi barangnya. Ya. Waduh, ombaknya semakin besar. Badainya mengamuk semakin kuat. Ya, tiba-tiba petir menyambar. Ya. Petir menyambar dengan hebatnya. Di Alkitab dikatakan bahwa kapalnya itu sampai mau hancur. Walaupun semua barang-barang, semua isi kapal sudah dibuang ke laut, tetap saja kapal itu mau tenggelam. Semua orang berseru kepada Tuhan. Mereka berdoa kepada dewa-dewa mereka. Tolong, tolong, bagaimana ini? Apa yang akan terjadi dengan kita? Nah, adik-adik tahu di mana Bapak Yunus ya? Orang-orang semua berseru minta tolong, berdoa kepada dewa-dewa mereka. Tapi di mana Bapak Yunus? Nahkoda kapal mencari Bapak Yunus. Dia turun ke dalam kapal yang paling bawah dan dia menemukan apa yang sedang dilakukan Bapak Yunus. Ya. Oh, sedeketin nih ya. Kelihatan Bapak Yunus lagi ngapain? Lagi tidur. Aduh. Nahkodanya membangunkan Bapak Yunus. Pak, kapal kita mau tenggelam. Kenapa Bapak tidur di sini? Ayo Pak, berdoa kepada Tuhanmu supaya Dia siapa tahu bisa menolong kita. Lalu orang-orang di atas kapal membuang undi. Gara-gara siapa ya sampai bencana ini terjadi atas kita? Lalu Tuhan melalui undian itu menunjukkan bahwa karena Bapak Yunus, bencana itu Tuhan datangkan atas mereka. Bapak Yunus mengerti. Aduh, akhirnya dia bilang kepada orang-orang di atas kapal, buang saja aku ke dalam laut. Kalau kalian membuang aku ke dalam laut, maka badai ini akan reda. Adik-adik, orang-orang itu akhirnya berkata kepada Tuhan, supaya jangan menghukum mereka karena membuang Bapak Yunus. Akhirnya mereka terpaksa harus membuang Bapak Yunus ke dalam laut. Dur, Bapak Yunus dibuang ke dalam laut. Bapak Yunus, nih, Bapak Yunus tenggelam di dalam laut. Ya. Gimana rasanya tenggelam di dalam laut? Ada yang punya pengalaman waktu berenang tenggelam? Rose Ika punya pengalaman. Tenggelam di kolam renang ya. Rasanya nggak enak banget. Dengan air, mata perih. Apalagi kalau tenggelam di laut yang dalam seperti ini. Rose mau kasih tahu ya adik-adik. Ada fakta. Ternyata di kedalaman laut itu tekanan air itu sangat besar. Jadi Lose baca di artikel ada yang namanya Palung Mariana, itu palung yang paling dalam, itu 11 km dalamnya. Itu katanya kalau manusia masuk ke dalam palung itu di kedalaman 11 km, itu seperti ditimpa dengan
1.600 ekor gajah Afrika yang besar. Bayangin, tenggelam di dalam laut itu ternyata badan kita tuh mendapat tekanan ya. Jangankan 1.600 gajah. Satu gajah aja kalau nimpa kita gimana coba rasanya. Jadi tenggelam di dalam laut itu pengalaman yang sangat mengerikan buat Bapak Yunus. Tapi dalam situasi yang seperti itu, apa ya? Bapak Yunus kan sudah tidak taat. Tuhan nolong nggak ya? Adik-adik, Tuhan lalu mengirimkan ikan besar ya. Ikan yang besar untuk menelan Bapak Yunus dalam satu hop, hop, ya. Bapak Yunus ditelan oleh ikan. Ya. Oke. Gambarnya lo singkirkan dulu. Ikannya lo taruh dulu di sini. Adik-adik, coba kita bayangkan kalau kita jadi Bapak Yunus. Ditenggelam di laut, terus ditelan ikan besar. Lo Dwi, boleh di-unmute anak-anaknya? Adik-adik, ada yang mau kasih pendapat kira-kira kalau kalian jadi Bapak Yunus, apa yang kalian rasakan ya? Ayo, boleh. Gak bisa bernafas, apalagi? Gampang mati. Gampang mati, apalagi? Gak ada makanan jadi Kenapa? kedinginan, airnya dingin. Air dingin, iya, benar. Waduh, semuanya ya ketakutan. Beberapa tahun kemudian itu dia langsung jadi tengkorak yang ada di laut. Iya, kalau dia mati, dia akan jadi tengkorak. Iya, oke. Lose Dwi, boleh di mute lagi? Ya, benar. Bapak Yunus Rasika, tunggu, di-unmute dulu. Rasika boleh unmute? Boleh unmute sendiri? Oh iya, oke. Lose ulang ya. Jadi benar adik-adik. Jadi waktu ditelan ikan big fish itu, ikan besar itu, perasaan Bapak Yunus pasti takut banget. Perasaan nggak bisa bernafas mungkin. Kedinginan. Mungkin nelan air banyak gitu ya. Terus mungkin matanya perih. Nggak pakai alat selam kayak Lose Diana soalnya. Wah, pokoknya semuanya campur aduk. Harusnya Bapak Yunus mati ya di dalam perut ikan. Tapi ternyata adik-adik, Tuhan menjaga dan memelihara Bapak Yunus. Dalam situasi yang sulit seperti itu, Bapak Yunus tetap hidup. Bapak Yunus tetap bisa bernafas di dalam perut ikan. Dalam keadaannya yang sangat tidak berdaya. Nah, sekarang kalau melihat, membayangkan keadaan yang dialami Bapak Yunus, kita mungkin juga bisa membayangkan dari keadaan kita saat ini ya adik-adik ya. Bapak Yunus dalam perut ikan, yang gelap, yang mungkin bau amis, yang kotor mungkin ya, nggak bisa kemana-mana. Kita juga saat ini dalam keadaan terbatas ya, walaupun kita tidak seperti Bapak Yunus. Kita masih di rumah, mungkin masih lebih nyaman. Tapi, Lose, 3 bulan lo di rumah, nggak bisa kemana-mana, nggak ke sekolah minggu, nggak bisa pergi berenang mungkin, nggak bisa pergi berlibur mungkin, nggak bisa jalan-jalan ke mall. Aduh, Lose, bosen. Aduh, Lose, jadi khawatir nih, Lose.
corona ini sampai kapan ya Lose bisa selesai? Kapan ya? Apa kita nanti bisa seperti dulu lagi? Apa nanti kalau coronanya sudah lewat, kita nggak perlu pakai masker lagi Lose? Seperti apa ya nanti? Ada ketidakpastian ya adik-adik. Kita juga mengalami hal yang sama. Seperti Bapak Yunus, perasaan takut yang sama. Khawatir yang sama. Nah, Bapak Yunus, di dalam perut ikan, kira-kira apa ya yang Bapak Yunus lakukan ketika dia menyadari bahwa dia itu hidup? Ternyata dia tidak mati. Lose Dwi, boleh tolong di-unmute lagi, Lose? Anak-anaknya? Oke, silakan. Berdoa. Bapak Yunus berdoa. Bapak Yunus berdoa. Terus, Berdoa. apa lagi? Berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Bapak Yunus ingat nggak dia apa kesalahannya? Kira-kira Bapak Yunus mikir nggak? Oh, Perintah Tuhan. Ingat kesalahannya. tidak ikut perintah Tuhan. Tidak mau pergi ke kota apa tadi? Niniwe. Harusnya pergi ke kota Niniwe. Kenapa Tuhan mau menyuruh Bapak Yunus pergi ke kota Niniwe? Untuk membuat orang-orang Niniwe bertobat. Orang-orang di kota Niniwe supaya bertobat. Iya. Jadi adik-adik benar. Di dalam perut ikan itu, Bapak Yunus merenungkan semua apa yang sudah dia lakukan. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Nah, tadi kan Lose Golda sudah meminta adik-adik untuk membuka Alkitab ya. Nah, untuk menyiapkan Alkitab. Jadi Lose Ika sekarang mau nih membaca 2 ayat, tapi mau dibagi. Minta tolong Lose Dwi atau Lose yang bisa bantu, siapa yang duluan angkat tangan. Jadi Lose mau kasih ada 2 ayat, 1 untuk anak BSD, 1 untuk anak Semanggi. Cepet-cepetan ya cari ayatnya. Untuk anak BSD dulu. Itu udah ada yang angkat tangan tuh. Belum, ayatnya belum. Tunggu ya. Ya. Yang untuk anak BSD dulu ya, baca di Yunus pasal 2 ayat 2. Siapa yang ketemu ayatnya duluan? Raise hand. Raise hand. Yang sudah dapat. Kalau anak-anak Madya Pratama mungkin sudah tahu ya, Yunus itu di Perjanjian Lama. Anak BSD. Perjanjian Lama. Perjanjian Lama Yunus itu dekat dengan Obaja, dekat dengan Mika. Yunus pasal 2 ayat 2. Anak BSD sudah ada? Ada yang raise hand tuh, Jason BSD ya? Oke, Oswald. Tunggu ya. Oswald, oke. Lose Dwi, Ya. coba tolong dibacain. Bentar. Di-unmute dulu. Mana nih? Bisa nggak ya? Sebentar ya. Oke, Oswald baca. Yunus 2 ayat 2 kan? Benar. Ya. Yunus 2 ayat 2. Katanya dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan. Dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak. Dan kau dengarkan suaraku. Ya, terima kasih Oswald. Nah, good. Sekarang di-unmute lagi. Oke, sekarang giliran anak-anak Semanggi. Ya, masih di kitab Yunus. Yunus pasal 2 ayat 7. Ayo, cepatan. Siapa? Cepat, Lose, itu Cheryl ya? Hah? Raise hand. Biar Lose Dwi-nya lihat. Oh, Lose Lose, Dwi-nya lihatnya tangan yang biru-biru ini yang di sini. Siapa tadi Lose yang ini? Cheryl ya? Cheryl. Ya, Cheryl ya. Yang sorry, Lose nggak lihat videonya.
Tapi langsung yang lain lihat videonya. Sheryl bentar ya. Oke. Silakan Sheryl. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Iya, good. Thank you Sheryl, thank you Oswald ya tadi sudah dibacakan. Nah, boleh di-unmute lagi. Benar adik-adik. Jadi, di dalam perut ikan, Bapak Yunus ingat kepada Tuhan. Ya, Bapak Yunus ingat kepada Tuhan dan dia menyadari bahwa Tuhan itulah yang memelihara dia dan bahwa hanya Tuhanlah yang bisa menolong dia. Ya, sedih. Ya. Jadi nih kita mau lihat ya apa yang Bapak Yunus lakukan di dalam perut ikan. Nih, ikan besar yang tadi sudah menelan Bapak Yunus. Ya, lo usah kasih background-nya ya, biar kebayang nih. Nah, ini dia. Ya. Kita lihat Bapak Yunus sedang ngapain? Sedang apa kelihatannya? Sedang berdoa ya. Iya. Iya. Lo usah tutup lagi. Geser dikit. Geser ke sini. Ke layar kok. Nah, geser dikit. Nah, lagi buka lagi. Gitu. Iya. Bapak Yunus berdoa. Nah, adik-adik, kalau di dalam perut ikan, misalnya nih ya, Bapak Yunus berteriak nih, tolong, tolong, tolong. Ada nggak yang dengerin? Di dalam perut ikan dan di dalam laut yang dalam banget. Ada nggak yang dengerin? Nggak bisa ya. Siapa yang bisa dengar? Tapi adik-adik, Tuhan mendengarkan doa Bapak Yunus yang mungkin didoakan tuh dengan suara yang sudah sangat letih dan lesu, dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, dalam kecemasan, dalam ketidakberdayaan, ketidakpastian, ini apa yang akan terjadi. Tetapi di ayat Alkitab yang tadi, kita baca bahwa Tuhan mendengarkan doa Bapak Yunus. Tuhan bukan saja mendengarkan doa Bapak Yunus, ya. Adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi Tuhan yang juga mengerti akan kesulitan dan penderitaan kita. Nih, Lose mau lihat gambarnya. Nah, ini dia. Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu, yang berkuasa mengontrol laut yang menggelora, yang berkuasa mengontrol, memerintahkan supaya ikan besar itu menelan Bapak Yunus, dan yang berkuasa untuk menjaga Bapak Yunus tetap hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang turun ke dalam dunia, berinkarnasi mengambil rupa manusia seperti kita. Tuhan yang mengerti apa yang kita rasakan, termasuk yang kita rasakan saat ini, termasuk ketakutan kita, termasuk kekhawatiran kita, termasuk ketidakpastian yang sedang kita alami karena penyakit corona ini. Tuhan Yesus bahkan pernah sampai di kayu salib, Tuhan sudah melakukannya sampai di atas kayu salib. Tuhan sendiri, seorang diri, Tuhan menanggung dosa-dosa kita. Tuhan rela melakukan semua itu untuk kita. Tuhan disiksa, diejek, dianiaya, dikasih mahkota duri, dipaku kedua tangan, kakinya, perutnya ditusuk ya dengan tombak. Dan yang paling menderita adalah Tuhan menanggung dosa kita sehingga untuk seketika Tuhan Yesus harus mengalami kepisahan dengan Bapa di sorga. Dia sendiri di atas kayu salib demi kita. Jadi
Adik-adik, kita ketika berdoa kepada Tuhan, kita bukan hanya berdoa karena Tuhan Maha Kuasa, tapi kita berdoa kepada Tuhan karena Tuhan Yesus, Tuhan tahu apa yang kita manusia rasakan. Ketakutan manusia itu seperti apa, kekhawatiran manusia itu seperti apa, Tuhan tahu. Ya, jadi seperti Bapak Yunus yang mau berdoa, Lose juga hari ini mau mengajak kita untuk berdoa kepada Tuhan Yesus dalam menghadapi ketakutan dan kekhawatiran kita, ya. Lose mau mengulang. Kemarin tuh ada poin yang bagus tuh dari Lose Kristi. TOP. Lose Dwi boleh di-unmute lagi. Ada nggak adik-adiknya yang masih ingat TOP itu apa ya kemarin yang diajarin Lose Kristi? Raise hand. Siapa? Obey. Ziel. Obey, pray. Boleh chat juga, tulis di chat, tulis di chat. Pray. Trust, obey, Wah, ya banyak nih. Kayaknya semuanya bersuara. Oke. Trust, Obey, and pray. Ya. Itu Trust, adalah obey, hal pray. yang ingin Tuhan Yesus ingin supaya kita lakukan di saat-saat seperti ini. Pertama, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Tetap percaya bahwa Tuhan yang memegang kontrol dan kendali atas semua yang terjadi, termasuk atas virus corona di seluruh dunia. Tuhan tahu dan Tuhan yang memegang kendali. Boleh di-unmute lagi, Lose Dwi. Terima kasih, Lose. Ya. Lalu yang kedua, obey. Trust and Kok hilang? Tunggu. Tes. Lose Diana tuh. Lose Diana ya? Oke. Oke, pray ya, di dalam situasi yang tidak menentu saat ini, apa yang kita rasakan, kekhawatiran, ketakutan kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Yunus di dalam perut ikan, doanya didengar oleh Tuhan Yesus. Gak ada yang Tuhan tidak bisa dengar, karena Tuhan itu ada di dalam hati kita. Tuhan itu sangat dekat dengan kita. Jadi Tuhan Yesus pasti mendengarkan doa-doa kita. Ya. Nah, adik-adik, kalau di Alkitab dikatakan bahwa Bapak Yunus di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam. Lalu Tuhan memerintahkan ikan besar untuk memuntahkan Bapak Yunus ke daratan. Mas Riko mau ngajak kita tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Hebat ya, adik-adik. Lose, boleh di-unmute. Lose Dwi, minta tolong. Nah, sekarang anak-anak, Lose mau tanya nih. Apa saja kekuatan power Tuhan Yesus yang Tuhan sudah tunjukkan di dalam cerita yang kita dengar barusan? Kekuatan. Suara aku kedengeran nggak langsung? Memerintahkan ombak. Kekuatan Tuhan Yesus apa ya adik-adik ya? Ada yang tahu? Kalau tahu raise hand. Memerintahkan ombak, Lose. Nggak kedengeran loh, Kak. Memerintahkan Nggak ada suara. ombak, benar. Apalagi kekuatan Tuhan Yesus. Dan Yunus. Memerintahkan ikan untuk Memerintahkan ikan, ya, ikan besar untuk memuntahkan Yunus. apalagi kekuatannya. Yunus di dalam ikan Dan menjaga tetap selamat.
Iya, memerintahkan ikan untuk memuntahkan Nabi Yunus ke daratan. Iya. Menutup cerita kita hari ini, Lose mengajakin kita mengatakan Allahku. Tunggu, Lausika, tunggu. Dan perkasa. Lausika, tunggu. Lausika bisa pakai tadi lagi yang handphonenya tadi yang sebelahnya? Losa, kapan kita ini nih meet with Bob? Emangnya masih lama? Aku nggak ada. Hah? Iya. Lose Diana, Aku ada kedengeran nggak Lause suaraku? Kedengeran, Oh, ada ya? Lause Diana. sudah kedengaran. Kedengaran. Akunya nggak denger. Kedengeran. Lausikanya geser Lause dikit, Dwi, kelihatan. Ya, pakai aku bisa nggak? pakai yang tadi. Yang tadi menyala nggak? Sebentar ya. Start. Yang sekarang Lose nyala? Nyala apa Aku itu? nggak tahu kenapa. Yang tadi, yang namanya Ika. Bisa. Yang Iya, tadi, benar. yang buat cerita. Ya, oke. Ini matiin aja. Kita mau menutup Aku mute dulu sebentar, cerita sebentar aku kita hari mute. ini. Oke. Mute. Kita mau menutup cerita hari ini. Tunggu. Nah, ya. 1, 2, 3. Allahku besar, kuat, dan perkasa. Iya. Kita mau berdoa ya, Lose Diana. Kayaknya aku harus ganti. Kita dalam doa. Kita dengar kok Lause Diana. Doa aja. Iya, aduh, Lause Kami dengar kok, kami dengar. denger ya. Oke. Aduh, adik-adik. Tadi Lause Diana agak sedikit sedih karena kirain bakal diving masuk ke laut, lihat-lihat ikan. Tapi ternyata setelah Lause dengerin cerita Lause Ika, malah lebih seru ya mendengarkan firman Tuhan. Lause malah jadi ngebayangin apa yang dialami Yunus jauh lebih berat daripada apa yang kita alami sekarang ya. Bayangkan adik-adik di dalam perut ikan. Aduh, Lause nggak kebayang deh. Terus, tapi Lause dapat banyak pelajaran dari cerita ini. Nabi Yunus walaupun di dalam perut ikan, ketakutan, cemas, mungkin tadi kayak kata adik-adik nggak bisa napas, susah napas, gelap. Nabi Yunus berdoa. Lause jadi banyak belajar ya di tengah ketakutan. Lause harus di rumah 3 bulan. Lause juga takut, Lause juga cemas. Lause ditegur deh, memang harus di tengah ketakutan kita harus berdoa. Tadi Lause Ika juga cerita Tuhan Yesus juga mencontohkan itu. TOP ya. Trust, obey, and pray. Nah, Lause bersyukur banget deh bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini mengenai Nabi Yunus. Nah, adik-adik meresponi firman Tuhan, kita bersyukur. Yuk kita berdoa. Kita tutup mata, tangannya dilipat, siap dalam sikap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan sekali lagi di dalam acara SEAL. Tuhan Yesus, ketika kami mendengarkan cerita Nabi Yunus yang berada di dalam perut ikan, kami banyak sekali belajar mengenai kedaulatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyertai Nabi Yunus di dalam ketakutannya,
ketika ia berdoa, Tuhan mendengarkan dan Tuhan menyelamatkan Nabi Yunus. Tuhan Yesus, di tengah keadaan seperti ini, kami semua memiliki kekhawatiran dan ketakutan. Tapi kami tahu kami memiliki Tuhan yang jauh melebihi semua itu. Kami tahu Tuhan Yesus berada bersama Nabi Yunus di dalam perut ikan. Tuhan Yesus pun berada bersama kami sekarang dan mendengarkan doa kami. Terima kasih Tuhan yang sudah menyertai kami. Kami juga mau menyerahkan waktu ke depan dalam melakukan aktivitas. Semoga Tuhan Yesus juga yang melancarkan semuanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Bisa. Aktivitas dulu ya. Oke, ya. Oke adik-adik. Sekarang kita mau bikin aktivitas. Losa mau anak adik-adik yang sudah siap peralatan aktivitasnya, angkat tangan, raise hand semuanya. Yang sudah siap peralatan aktivitasnya, kita pertama mau bikin ini. Yang sudah punya Jepitan. ini Losa Ika. Alat-alatnya yang dibutuhkan. Siapa yang udah punya jepitan? Kasih lihat jepitannya udah punya Jepitannya mana? Oh, ada yang udah bikin. Oke. Udah bikin ya? Nggak apa-apa, ini gampang kok. Ya. Yang jadi memang sudah bisa ditunjukin. Yosa mau lihat? Itu kok ada yang nggak pakai baju. Oke ya. Yosa Dwi, ada yang udah jadi ya? Nggak tahu tuh. Coba kasih lihat ada yang atau jepitannya Ada yang itu udah deh. bikin? Pada Nih, belum gunting. jepitannya. Ya. Ada yang punya gambar ikannya? Tuh, ada gambar ikannya. Ada, oke. Sekarang ikannya digunting. Nanti jadi kayak gini. Diwarnain dulu nggak loh? Iya, diwarnain boleh. Digunting baru diwarnain juga boleh. Ya. Alat warnanya disiapin. Mas Ika juga siapin nih. Kita warnain sama-sama ya. Ikannya warna apa ya? Warnanya bebas. Saya pakai warna biru. Nah, sambil kita ngerjain aktivitas, sambil anak-anak mewarnain ya. Kalau ada yang mau tanya tentang ceritanya boleh. Kita ngobrol sambil ngerjain, sambil mewarnain. Tes. Beneran. Dengar. Maksud Diana ngomong kedengeran, tapi dia nggak dengar sendiri ya. Ada yang udah selesai mewarnai? Biasanya pada ini, oke, langsung buka chatnya ya, tapi ya, tertib ya. Ya. Ada yang mau tanya Kalau lewat mau chat tanya ya. di chat boleh. Nanti aku ini, kok nggak ada suara masuk terus aku mungkin aku nggak dengar apa-apa.
Ya, yang kecil nggak Udah apa-apa. Upin deh. Tunggu. Satu aja ya Lause Ika ya. Satu. Satu Iya, aja, satu lagi buat satu cadangan. aja. Kecuali mau Satu, bikin iya, dua satu. boleh, tapi kan ceritanya cuma satu ikan yang makan ya. Nggak dua-duanya. Iya. Kalau dua-duanya rebutan dong makan Yunusnya. Mau bikin Ada yang dua udah boleh. selesai. Yang penting satu dulu. Nih, Lose juga udah mau selesai. Sorry Lause Ika. Lause Ika tadi bisa dari sini ya? Bisa dengar? Nggak bisa ya? Garis bertitik. Digunting semua. Gunting Lose udah semua. selesai. Yang di garis bertitik digunting, enggak kan? Digunting ya? Digunting Nanti, ya, terakhir kan? kalau udah diwarnain, Buat buka mulutnya. digunting. Ya, digunting jadi seperti ini. Siapkan double tip. Atau kalau ada lem yang bisa untuk plastik yang sudah disiapin sama mama atau papa, boleh. Pakai plastik ya? Double tipnya sedikit aja ya. Oh, double Gak usah tip. liatin nih, kita bikinnya taruhnya tuh di depan aja. Di Kasih lihat dekat coba mulutnya. sini. Kasih lihat sini. Di sini. Di layar ini dong. Kasih lihat coba mana double tipnya. Kasih lihat layar laptop. Nah, ditunjukin. Gini ya, Lose. Sini. Kelihatan ya? Sebelah sini. Itu yang adalah sediananya. Yang dilihat yang di sini. Mana sih yang dilihat? Jauh. Lose. Kok Ini, aku kelihatannya Lause Diana doang. yang ini, Mana sih Lause Ika? kelihatan ya? Bentar. Ini nih. Ya. Tadi ada ya? Nah, ini. Nah, ini sekecil ini. Ah. Kelihatan? Oke. Ditempelnya di sini aja, di dekat mulutnya. Dua, di atasnya lagi. Oh iya, tuh. Ya. Di mulutnya dikasih double tip ya? Dikasih double tip. Majuin dikit. Nah, Terus satu lagi boleh di sini ya, di tengahnya. Lebih kecil juga nggak apa-apa. Ya. Nih, masih contohin. Ya. Kalau udah, double tipnya dibuka. ada masih mau tanya nggak di Lalu- chat? Ada Udah yang mau ya. tanya? Nih, Yang mau tanya kita aja. tempelin. Ikannya itu ada mata, ada mulutnya ya, ini ya garis ya. Kesini Nah, Lause yang Ika. ada mata, Lause Ika liatin di sini. Nih, ya benar. ini ya, Majuin. yang ada mata dengan mulutnya itu ditempelin di bagian atas depan. Nah, kayak gini. Lose pasangin dulu ya. Wah, kalau nggak ada gantungan baju gimana? Gimana dong? Yang bisa mangap-mangap pakai apa Minta dong? punya mamah ya. Nah, Pakai tang kayaknya, tang papa kayaknya.
Nah, nih. Wih, udah jadi. Nanti Ini tanya mama bagian ya. atasnya. Lalu sekarang yang bagian bawahnya ya, kita mau tempel. Yang nggak punya jepitan baju, minta Waktu mama tempel beliin. bagian bawah, garis mulutnya disambungin, jadi biar rata. Jadi deh. Tapi belum ada Yunusnya. Nah, kita mau tempelin Yunusnya. Kemana ya hati tadi? Yunusnya nggak terbang kan, Lause? Yunus yang lagi berdoa, sudah digunting semuanya. Belum. Dikasih double tip, digunting diwarnain. Ini ya. Dikasih double tip di bagian depannya. Tapi ini Losa nggak pakai double tip ya. Losa pakai ini aja nih. Nih. Lihat bagian belakang ikan. Yunusnya ditempelin di sini. Seperti ini. Jadi ngadap ke depan ya. Yang kelihatan di belakangnya. Kak kok mute ya? Iya biar nggak double. Kak Ika pindah ke sini deh. Biar nggak double. Biar nggak double. Nggak apa-apa, lancar. Oke. Ya. Sudah semuanya? Kita balik ikannya. Kita buka ikannya. Ya. Yunus di perut ikan. Ya. Jadi adik-adik, kalau kita lihat aktivitasnya, kita ingat bahwa kita selalu bisa berdoa kepada Tuhan di dalam situasi apapun. Ya. Oke. Nanti boleh foto dengan aktivitasnya, dengan ekspresi yang lucu-lucu ya, biar ditampilin lagi sama lo Sedwi. Oke. Nah, aktivitas ini sudah selesai. Aktivitas berikutnya dengan lo Sediana. Aku nggak bisa pakai tuker ya. Ya, geser gitu. Halo, bisa kedengeran? Kedengeran? Kencengan dikit. Kedengeran? Kedengeran langsung? Kedengeran. Pakai itunya, pakai Lause Ika tuh tadi tuh. Oke. Lo Sedwi boleh tahu sampai jam berapa ini? 4 menit lagi. Bisa? Oke, nggak apa-apa. Jadi ini adik-adik aktivitas buat di rumah ya. Tapi nggak apa-apa, lah usah kasih petunjuk. Nah, adik-adik, tadi Yunus ngapain di dalam perut ikan? Yunus berdoa ya. Nah, kalau aktivitas kemarin, adik-adik kan nulisin ketakutan adik-adik. Langsung baca tuh, ada yang takut maling, ada yang takut kiamat, ada yang takut HP rusak, ada yang takut T-Rex. Nah, itu baik sekali ya adik-adik. Karena kalau adik-adik sudah tahu adik-adik takutnya apa, adik-adik bisa lebih spesifik lagi doanya mau apa. Nah, Lause mau ngajak adik-adik untuk bikin prayer board. Ini adik-adik kerjain di rumah ya. Kemarin bahan-bahannya sudah diinformasikan. Nah, ini Lause bakal kasih tahu tahap-tahapnya. Nah, kenapa prayer board? Adik-adik karena keadaan sekarang ini mungkin hanya kita jalani sekali seumur hidup ya. Dan ini sebagai pengingat kita
di dalam keadaan seperti ini, Tuhan tetap bersama kita, kita masih bisa berdoa kepada Tuhan. Nah, ini contohnya. Cuman langsung ini kan hanya contoh ya adik-adik, tapi adik-adik tuh bisa berkreasi. Pasti ada yang pernah nonton Finding Nemo. Masih tahu tuh ya bahwa laut itu kayak mana. Nah, tapi Lause minta ada 3 hal yang harus ada. Perhatikan ya. Coba Lause mau tanya deh. Di cerita Lause Ika tadi, ada 3 tokoh utama. Nah, ada yang tahu? Lause Dwi boleh unmute. Adik-adik ada yang tahu 3 tokoh utama di cerita tadi? Siapa yo? Udah tuh. Boleh di-unmute Lause Dwi? Udah. Yunus. Yunus, benar. Jadi harus ada Yunusnya. Di gambar ini harus ada Yunusnya ya. Nah, Yunus ada di mana ya? Ikan. Di dalam perut ikan. Berarti ada tokoh utamanya si ikan besar. Harus ada si ikan besar. Kemarin sudah ada potongannya ya. Ini kalau adik-adik potong nanti ditempel sini. Selain Yunus dan ikan besar, ada siapa lagi? Ada siapa? Tuhan. Ih, bagus. Bener banget. Ada Tuhan. Tuhan yang memerintahkan ikan untuk lahap. Yunus. Tuhan juga yang memerintahkan untuk memuntahkan Yunus kembali. Nah, tapi kalau di gambar ini, Tuhannya gimana ya? Tuhannya nggak ada. Nah, ya, Tuhan ada di mana-mana meskipun kita tidak bisa lihat ya. Nah, jadi, tapi adik-adik, tempelkan ayat hafalan. Karena Tuhan beserta kita melalui firman-Nya. Nah, ini 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Oke, berarti harus ada apa? Ada Yunus. Ada Yunus di perut ikan. Ada ikan besarnya. Dan ada firman Tuhannya. Nggak boleh ketinggalan ya. Nah, selain itu, Yunus ngapain coba di sini? Yunus berdoa ya. Nah, di sini tuh Lause ada tulis juga. Yunus tuh kalau di Alkitab tulisan terakhirnya ketika dia berdoa, keselamatan hanya dari Tuhan. Nah, adik-adik, kemarin di bahannya juga ada ya yang bisa digunting. Nanti kalian gunting, terus kalian tulis. Oke? Nah, lalu pokok doa. Ini ya, bubble kalau di dalam laut tuh yang suka bluk-bluk-bluk. Nah, itu ada lubang udara. Nah, kita tulis pokok-pokok doa adik-adik. Kalau kemarin ada yang takut sendirian kan, boleh berdoa perkataan Tuhan yang selalu ada. Nah, selain itu, ada juga aku bersyukur. Nah, adik-adik, di tengah keadaan seperti ini, meskipun sepertinya sulit keadaannya,
Tapi Tuhan tetap beranugerah ya. Tetap ada hal-hal yang bisa kita syukuri. Contoh kalau kayak Lause Diana nih. Lause bersyukur karena selama pandemi ini Lause nggak ngalamin macet. Mungkin kalau adik-adik bisa banyak menghabiskan waktu dengan orang tua. Seperti itu ya. Nah, setelah itu, yang ketiga yang harus ada. Ini ya, kalau di sini Lause tulis my prayer board. Tapi adik-adik boleh nulis nama adik-adik biar nggak ketukar-tukar. Biar ingat ya, misalkan Owen prayer board atau Davin prayer board. Itu ya. Di sini juga di bahan yang kemarin udah dikasih juga. Tinggal gunting pilih-pilih ya. Dan di sini juga ada seal KAA 18 sampai 20 Juni 2020. Jadi biar adik-adik ingat kapan ya kita dulu ngerjain ini. Nah, ini tuh boleh ditambah, misalkan adik-adik nambah nih, oh aku mau doain ini, silakan gali tulis-tulis lagi. Nah, sisanya adik-adik, ini terserah. Lause yakin adik-adik itu imajinasinya lebih canggih. Boleh gambar, boleh gunting-gunting dari yang bahan kemarin, boleh diwarnain, ditempel-tempel. Nah, nanti hasilnya sama seperti kemarin ya, di-post, di-foto, di-post. Nanti kita akan share lagi ke teman-teman. Oke? Ya. Oke. Oke, segitu aja tuh aktivitasnya. Have fun ya adik-adik. Oke. Oke, kalau sedih ya. Kalau nggak ngerti nanti minta mama atau papa tanya di grup ya. Nanti Lause akan jelasin di grup kalau ada yang nggak ngerti. Tapi kayaknya jelas deh, gambarnya jelas banget. Jadi pokoknya bebas ya, nggak harus ikannya harus ngadap situ ya. Oh ya emang gitu ya gambar ikannya ya. Enggak. Nggak usah dibalik. Mau agak Gitu. boleh. Tapi pokoknya Yunusnya jangan di luar ikan. Karena tenggelam. Nah, Yunus harus di dalam ikan. Sip. Oke. Sip. Sudah? Thank you. Langsung kasih ke langsung. CP. Tunggu ya. Unmute, tunggu. Good. Blubub, 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 blubub. Bob, kamu itu ngapain sih? Blubub, blubub. Bob, kamu lagi ngapain? Lagi latihan renang, Lause. Hah, latihan renang? Iya nih, lihat nih tuh. Aku tuh udah pakai goggle tuh. Lihat tuh kacamata renang aku. Lihat tuh. Ya kan? Blubub, blubub. Iya sih, tapi blubub, blubub. Lause, lihat nih, Lause. Ini gaya patung. Hah, emang ada gaya patung, Bob? Nggak ada lah, Bob. Ya, pokoknya Bob lagi mau latihan renang deh, Lause. Kenapa sih kok mau latihan renang? Ya, supaya nanti ya, Lause ya, kalau Bob dilemparkan ke dalam laut, Bob nggak ditelan ikan. Bob bisa berenang menyelamatkan diri sendiri. Oh, ya itu maksudnya. Oh, tapi ya nggak gitu juga ya, Bob ya. Kalau mau latihan renang itu ya nggak di Zoom dong. Latihan renang itu ya di kolam renang. Gimana sih, Bob? Oh iya. Oh iya lagi gimana, Bob? Abis di mana dong, Lause? Ini latihan renangnya. Di kolam renang ya, Bob ya.
Ya udah, ini aja deh. Lause CP buka kacamata renang kamu ya. Terus nanti kamu hari ini kasih kuis lagi buat anak-anak, oke? Oh iya. Kemarin katanya janjinya nggak ngomong oh iya lagi. Oh iya. Maksudnya oh iya, nggak ngomong oh iya lagi maksudnya. Gitu. Oh iya ya, Lause. Ya udah. Ganti aja. Siap, Lause gitu ya bilangnya ya. Siap, Lause. Oke, sekarang ada berapa pertanyaan, Bob, hari ini? Hari ini ada cuma 20 sih, tapi ya banyak lah ya. Jadi adik-adik yang mau jawab, jawabnya di kolom chat. Chat. Udah jangan semprot dong, ngomongnya biasa aja. Chat. Enggak begitu, biasa aja. Chat gitu. Oke, jawabnya di kolom chat ya, teman-teman ya. Siap ya? Pertanyaan pertama. Tadi pagi, Golda ajak kita nyanyi lagu. Lagu paling pertama tuh. Pasti teman-teman lupa nih lagunya apa. Ayo, jawab di kolom chat. Kamu bilang teman-teman lupa. Tuh, pada inget tuh. Mereka pada langsung jawab. Apa langsung jawabannya? Itu tuh, anak-anak jawabnya jalan serta Yesus. Oh iya, betul. Bagus. Udah pelan-pelan aja ngomongnya, nggak usah muncrat begitu, Bob. Nanti adik-adiknya pada pakai face shield seperti Lause Diana dan Lause Ika tuh gara-gara kamu ngomongnya muncrat-muncrat. Oke deh kalau gitu nggak muncrat. Ya, udah lanjut ya. Pertanyaan kedua. Siapa nama bapak yang diceritakan oleh Lause Ika dan Lause Diana? Pertanyaannya bukan bapaknya Bob ya. Soalnya aku juga nggak tahu bapakku siapa. Ya iyalah, kamu kan boneka, kamu nggak punya bapak. Siapa nama bapaknya tadi? Udah, nggak usah muncrat. Bob ngomongnya pelan aja. Oh iya, oke, baik. Ya, betul. Namanya Yunus. Pertanyaan nomor 3. Bapak Yunus itu di dalam kapal mau kemana sih tadi? Ke kota mana tuh? Mau kemana ya? Ini kenapa ada yang jawab Tarsis, ada yang jawab Niniwe? Kemana? Yang benar kemana? Kemana? Udah, cukup. Kemana adik-adik? Ya, betul, ke Tarsis, Bob. Bukan ke Niniwe ya. Yunus melarikan dirinya ke Tarsis. Alright, betul sekali. Sekarang pertanyaan nomor 4. Emangnya Bapak Yunus itu ngapain sih ke Tarsis? Jangan muncrat. Ngapain ya? Bapak Yunus itu ke Tarsis mau ngapain? Kabur dari Tuhan, melarikan diri. Ada yang nggak tahu, Bob. Iya, itu betul. Ya itu, kabur dari Tuhan. Melarikan diri ya sama juga melarikan diri dari Tuhan. Alright, pertanyaan berikutnya. Nomor 5. Apa perintah Bapak Yunus, Tuhan kepada Bapak Yunus untuk pergi ke kota apa? Ke Niniwe nih, kali ini betul nggak jawabannya? Tarsis apa Niniwe? Betul sekali, ke Niniwe dong. Tuhan bilang suruh pergi ke Niniwe, suruh memberitakan tentang perintah Tuhan supaya mereka bertobat. Terus, tapi Bapak Yunusnya kabur. Kaburnya ke Tarsis. Jangan muncrat. Oke, lanjut ya. Nomor 6. Waktu kabur itu ya, Bapak Yunus itu kan tidur tuh. Tidur di dalam kapal. Tidurnya di kapal di bagian sebelah mana? Di mana ya adik-adik ya? Di bagian paling bawah katanya. Bob, benar nggak Bob? Di bagian paling bawah? Ya, betul sekali. Itu kayaknya tempat persembunyian yang paling enak tuh. Lose pernah nggak turun ke bagian yang paling bawah? Di paling bawah ya nggak ada yang tahu. Yunus itu melarikan diri kabur dari Tuhan. Pertanyaan nomor 7. Pelan-pelan ngomongnya, nggak usah muncrat. Oke, baiklah. Nomor 7 ya. Waktu kapal mau tenggelam, ingat baik-baik cerita itu. Waktu kapal
kapal mau tenggelam, apa yang dilakukan orang-orang di kapal? Apa yang dilakukan orang-orang di kapal? Sebelum Yunusnya dibuang dong. Apa dong sebelumnya? Tuh, Bob, ada yang katanya bilang berdoa pada dewa-dewa dan membuang barang-barang mereka kemana? Kemana ya dibuang barang-barangnya? Ya dibuang kemana tuh kapal barang-barangnya? Emang dibuang ke kapal? Emang dibuang ke langit? Dibuang kemana? Ke laut katanya Bob, benar nggak? Ya, betul sekali. Ya, itu yang dilakukan orang-orang sebelum mereka menemukan Yunus. Mereka membuang barang, berdoa kepada dewa-dewa. Karena mereka tidak percaya sama Tuhan, mau secepet. Oh, ya, oke. Pertanyaan nomor 8. Apa yang dilakukan Yunus di dalam kapal? Apa yang dilakukan Yunus di dalam kapal? Tidur katanya. Benar nggak? Tidur apa berdoa ya adik-adik ya? Tidur. Tidur kayak gini nih langsung. Bangun Bob, bangun. Oh iya maaf Lose. Suka hobinya bobo. Jadi kalau ada orang bilang tidur, aku langsung otomatis bobo. Ya betul, yang dilakukan Yunus di dalam kapal adalah tidur. Nomor 9. Masih berapa lagi sih Bob? Kan aku udah bilang Lose 20. Oke, jadi sekarang nomor berapa? Nomor 9. Apa yang dilakukan orang-orang waktu mereka menemukan Yunus itu sedang tertidur di dalam kapal? Dilempar katanya ke dalam laut si Yunusnya. Ya betul, pertama dibangunkan dulu. Terus udah dibangunkan diapain? Oh dibuang. Dibuang kemana? Oh betul, mereka membuang undi. Betul juga ya, membuang undi lalu dibuang kemana? Dibuang ke laut. Ya betul sekali. Lalu setelah dibuang ke laut ya, si Yunus itu teh ditelan sama ikan apa? Ikan apa? Adik-adik, ikan paus. Bener nggak Yunus? Aku juga nggak tahu loh. Di dalam Alkitab nggak ditulis sih ikan paus atau ikan apa. Cuman ditulisnya ya, itulah tadi. Ikan besar. Duh, jangan muncrat. Ya udah lanjut ya, nomor 11. Siapa yang memelihara Yunus di dalam perut ikan? Siapa yang memelihara Yunus di dalam perut ikan? Tentu saja Tuhan, ya. Tentu saja Tuhan lah, bukan saya, Losu Cepe. Juga bukan Losu Cepe. Kan Losu Cepe belum hidup pada saat itu. Iya, betul. Tentu saja Tuhan ya. Karena Tuhan itu selalu ada, Bob. Waktu zamannya Yunus, waktu zamannya kita, bahkan sampai selama-lamanya. Ya, betul sekali. Losu Cepe pinter ya. Cium. Aduh. Terima kasih, Bob. Dicium sama Bob. Kali lagi ya, Losu ya. Aduh. Ya. Terima kasih. Nomor 12. Apa yang dilakukan Bapak Yunus waktu di dalam perut ikan? Berdoa, betul sekali. Bapak Yunus berdoa ya. Akhirnya dia menyadari kesalahannya. Apa sih kesalahan Bapak Yunus itu sebetulnya? Nomor 13 tuh. Apa sih kesalahannya Bapak Yunus? Sampai dia berdoa di dalam perut ikan. Karena dia apa? Tidak taat. Ya betul sekali. Karena Yunus itu tidak taat. Nah, sekarang Losu Cepe. Dan teman-teman, nomor 14. Ini pertanyaan yang agak-agak susah. Karena ini membutuhkan memori. Sebutkan 2 ayat yang disebutkan oleh Lose Ika tadi. Yang satu dibacain sama teman BSD, terus satu lagi sama teman di Semanggi. Yunus 2 ayat 2, betul. Lagi, ya, yang dibacain sama teman BSD, Yunus 2 ayat 2, betul. Terus yang dibacain teman di Semanggi, di mana tuh?
Yunus 2 ayat 7. Betul nggak ya? Betul sekali. Yunus 2 ayat 2 dan Yunus 2 ayat 7 yang mengingatkan kita loh CP bahwa Tuhan itu yang menolong kita. Lanjut ya, nomor 15 ya. Siapa yang mendengarkan doa Bapak Yunus? Ini pasti gampang sekali deh. Tuhan, betul sekali. Nomor 16. Siapa yang berkuasa menolong kita? Bukan saya, tentu saja ya, loh CP ya. Siapa yang berkuasa menolong kita? Tuhan juga. Jadi Tuhan yang sama yang menolong Bapak Yunus dan menolong kita semua. Nomor 17. Apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita? Jeng jeng, jeng jeng. Apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita? Udah jangan nyemprot, ngomongnya biasa aja. Tuh katanya mati di kayu salib, menolong kita, menebus dosa kita. Ada lagi nggak ya? Teman-teman yang lain jawabnya apa? Menolong kita, sayang kita, mati di kayu salib, mengampuni dosa. Wah, iya juga ya. Betul ya, itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya. Mati di kayu salib dan menolong kita. Ya, betul sekali. Pertanyaan nomor 18 ya. Udah mau deket nih. Nomor 18. Berapa hari Yunus ada di dalam perut ikan? 3 hari, betul? Betul sekali. Ini sekarang pertanyaan nomor 18B. Loh, ada 18A, 18B. Ya dong, terserah Bob aja. Oke deh, boleh. 18B. Berapa hari Tuhan Yesus ada di dalam kubur? 3 hari juga sama, Bob. Iya ya, ya. Tuhan Yesus juga ada di dalam kubur 3 hari. Tapi Tuhan Yesus bangkit sendiri karena dia adalah Tuhan. Lanjut ya, nomor 19. Sebutkan ayat hafalan kita hari ini dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Nggak boleh muncrat. Ayat hafalan adik-adik katanya tuh. Ayo, ayat hafalan kita apa? Udah dari kemarin loh. Ayat hafalannya 1 Petrus 5 ayat 7. Isinya apa? Ada yang tahu? Coba diketik isinya apa? Wah, ada yang ketik tuh. Serahkanlah semua kekhawatiranmu kepadanya karena ia yang... Oh ya, ada yang udah buat tuh. Owen dan Aileen. Wah, bagus sekali itu. Wah, aku mau dong dibikinin Owen dan Aileen. Nanti kirim ya ke alamat aku di bawah ini. Ini, di bawah ini. Oke. Oke, pertanyaan nomor 20. Apa tema kita hari ini? Kayaknya nggak tahu tuh, Lause. Kamu suka begitu. Ada di mana Lause carinya? Ada di mana ya adik-adik carinya ya? Apa tema kita hari ini? Coba tanya sama papa mama. Kalau nggak tahu, udah dikasih tahu tuh ke papa mama. Tema kita hari ini. The power of Jesus itu tema semuanya. The power of Jesus-nya apa nih hari ini? Tanya dong. Tuh ada papa mamanya kan di situ kan? Apa ya? Coba ya. Nggak ada. Ya udah kalau gitu PR deh buat kuis besok. Apa tema kita yang hari kedua? Sekarang ada soal bonus loh, bonus. Oke, soal bonus. Adik-adik mau jawab soal bonusnya si Bob? Mau? Mau nggak soal bonusnya Bob? Wah, ada yang jawab nggak mau. Ada yang bilang mau. Emangnya soal bonus kamu apa? Ini kayaknya agak-agak susah loh. Nggak apa-apa lah, coba deh ditanya deh. Oke, soal bonus ya. Apa nama ikan kesukaan Bob? Hah? Emang kamu suka ikan, Bob? Lo CP mau tahu aja atau mau tahu banget? Apa nama ikan kesukaan Bob? Aduh, emang Bob, kamu tuh kan
Oh, ada yang jawab ikan teri, ikan bandeng. Kalau adik-adik sukanya ikan apa? Ikan bob. Wah, nggak ada ya ikan bob ya. Lagi pula, Bob, kamu itu kan boneka. Oh iya, kamu kalau boneka kan nggak bisa makan. Oh iya, jadi mana bisa kamu suka ikan? Kamu kan belum pernah makan ikan. Oh iya, ya udah kalau gitu soal bonusnya nggak jadi ya. Kalau gitu sampai bertemu besok lagi ya teman-teman ya. Siapkan jawaban yang tadi itu, yang aku kasih PR. Apa tema hari kedua? Oke, 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 oke. See ya. Bye. Bob, 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 bob. Nggak boleh muncrat. Besok nanti adik-adik seal-nya pada pakai face shield semua loh, Bob. Gara-gara kamu suka muncrat-muncrat. Oke, bilang bye-bye dulu ya sama teman-teman ya. Bye-bye teman-teman. Sampai berjumpa besok. Dadah. Langsung Ika. Bentar. Ika. Ya, kita udah dengar firman Tuhan, kita udah beraktivitas ya, kita udah ngerjain tadi bikin big fish dan Yunus yang ada dalam perut ikan, lalu Losebiana tadi udah kasih PR ya untuk dikerjain di rumah ya. Lose percaya pasti nanti hasilnya tuh keren-keren deh, biasa. Oke, sekarang kita mengucap syukur karena acara seal hari kedua dari ya pertama, pertengahan, sampai selesai Bob tadi semuanya berjalan dengan baik. Dan bersyukur sinyalnya Lose Diana, Lose Ika di sini juga baik ya. Dan kayaknya sinyal Lose dan anak-anak semua di rumah kayaknya hari ini lebih baik. Kita bersyukur untuk hari ini dan terutama untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Firman Tuhan menghibur hati kita dan menguatkan kita di dalam semua yang kita alami saat ini. Dan kita juga mau berdoa untuk besok, supaya lebih baik lagi cuacanya, lebih baik lagi sinyalnya, lebih baik lagi suasana yang Tuhan berikan untuk kita semua. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, karena seal hari kedua boleh dapat kami lalui dengan kekuatan dan dengan pertolongan yang berasal daripada Tuhan saja. Biarlah hari ini anak-anak mendengarkan cerita Nabi Yunus, anak-anak juga boleh belajar hal yang sangat penting ya Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak di dalam situasi apapun, seberat apapun, semenakutkan apapun. Tuhan selalu memegang kontrol. Tuhan memegang kendali atas hidup kami semua. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dan kami mau berdoa ya Tuhan untuk still hari ketiga, esok hari besok ya Tuhan, biarlah Tuhan juga yang menolong kami. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami semua. Buat papa, mama, buat kami, buat lose-lose semuanya ya Tuhan. Biarlah kami semua diberikan hati yang sukacita dan kesehatan yang baik, dan kami boleh mengikuti seal hari ketiga dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Segala hal yang menjadi ketakutan dan kekhawatiran hati kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang maha kuasa, maha kuat, yang sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.